Halo semuanya, apa kabar? Sebelum kita mulai, saya mau ajak kalian semua untuk mampir dan dukung kreator asli di balik materi kita kali ini, yaitu Hadi Harefa. Langsung aja cek kanal YouTube, TikTok, dan Facebooknya ya, karena banyak banget konten-konten keren lainnya di sana. Dijamin gak bakal nyesel. Oke, sekarang kita langsung masuk ke topik yang super menarik dan jujur aja sering banget bikin heboh. Pertanyaannya, bener nggak sih Alkitab itu penuh dengan kontradiksi? Nah ini pertanyaan besar loh, baik buat orang yang percaya maupun yang skeptis. Yuk, kita coba bedah bareng-bareng. Dan ini dia nih yang jadi pertaruhan utamanya. Pertanyaan ini tuh kuncinya. Coba deh kita pikirin, kalau satu saja kontradiksi bisa dibuktikan kebenarannya, apa artinya seluruh bangunan otoritas Alkitab bakal langsung runtuh? Nah, dari sudut pandang para kritikus, ini adalah strategi yang paling jitu. Tujuannya simpel, cari satu aja kesalahan, satu aja kontradiksi, dan klaim bahwa Alkitab itu diilhamkan oleh Tuhan bakal goyah. Ini tuh kayak nyari satu mata rantai yang paling lemah untuk memutuskan seluruh rantainya. Logikanya tuh gini, kalau ada kontradiksi artinya ada kesalahan. Nah, kalau ada kesalahan berarti Alkitab ya cuma tulisan manusia biasa yang nggak sempurna, bukan datang dari Tuhan yang maha sempurna. Sederhana, tapi argumen yang sangat kuat. Terus gimana dong respons dari sisi sebaliknya? Yang menarik, jawabannya tuh nggak dimulai dengan adu argumen, tapi justru dari sebuah prinsip teologis yang jadi fondasinya. Disinilah kita ketemu sama sebuah pemikiran dari filsuf bernama Anselmus. Aku percaya supaya aku mengerti. Idenya lumayan radikal kan? Iman itu bukan hasil akhir dari pemahaman, tapi justru titik awalnya. Iman itu ibarat kacamata yang kita pakai duluan, supaya kita bisa melihat segalanya dengan lebih jelas. Ini membawa kita ke sebuah doktrin kunci, inspirasi Alkitab. Keyakinannya adalah, walaupun ditulis oleh puluhan orang berbeda selama ribuan tahun, sebenarnya hanya ada satu penulis ilahi di baliknya, yaitu Tuhan. Nah, kalau penulisnya cuma satu, logikanya pesannya juga pasti satu dan konsisten dong, alias nggak ada kontradiksi. Jadi, kerangka berpikirnya dibangun di atas 3 pilar ini. Pertama, semuanya diilhami Tuhan. Kedua, karena dari Tuhan, maka isinya nggak mungkin salah. Dan ketiga, karena penulis utamanya cuma satu, maka semuanya pasti nyambung dan satu kesatuan. Inilah kacamata yang dipakai sebelum melihat ayat-ayat yang kelihatannya aneh. Oke, teorinya sudah cukup. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, praktiknya. Gimana cara kerja kerangka ini kalau dihadapkan sama ayat-ayat yang kelihatannya benar-benar bertentangan? Yuk kita bongkar beberapa kasus yang paling sering dibicarakan. Ini dia salah satu contoh klasik yang sering banget dipakai. Di kitab Kejadian dibilang, Tuhan menyesal menciptakan manusia. Tapi di kitab Bilangan dibilang Tuhan itu bukan manusia, jadi ia nggak mungkin menyesal. Lah, jadi bingung kan? Sebenarnya Tuhan itu menyesal atau enggak sih? Nah, dalam sumber kita, biasanya ada 5 penyebab utama kenapa kontradiksi semacam ini bisa muncul. Ini bukan soal teksnya yang salah, tapi lebih ke cara kita memahaminya yang mungkin kurang pas. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, masalah terjemahan. Kita ambil contoh kata dari bahasa Yunani, peirasmos. Nah, satu kata ini punya 2 arti yang beda banget. Bisa berarti pencobaan yang datangnya dari si jahat, bisa juga berarti ujian yang datangnya dari Tuhan. Jadi, waktu satu ayat bilang, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, dan ayat lain bilang, bersukacitalah kalau kamu jatuh ke dalam berbagai ujian, sebenarnya 2 ayat itu nggak bertentangan. Keduanya cuma pakai satu kata yang sama untuk 2 konsep yang berbeda. Masuk akal kan? Nah, yang ini ceritanya kayak film detektif sejarah. Jadi dulu itu para sejarawan yakin kitab Daniel salah. Kenapa? Karena Daniel bilang raja terakhir Babel itu Belshazzar. Padahal semua catatan sejarah bilang Nabonidus. Wah, Alkitab salah nih, pikir mereka. Tapi, tunggu dulu. Beberapa waktu kemudian, para arkeolog menemukan bukti baru. Ternyata Nabonidus memang rajanya, tapi dia sering pergi. Nah, yang sehari-hari memerintah di kota siapa? Anaknya, Belshazzar. Jadi, yang tadinya dianggap kesalahan fatal, malah jadi bukti kalau penulisnya tahu banget situasi politik zaman itu. Keren banget! Poin selanjutnya, ini penting banget. Kita nggak bisa baca tulisan kuno pakai kacamata zaman sekarang. Cara mereka nulis sejarah itu beda. Mereka bukan jurnalis abad 21. Memahami hal ini tuh jadi kunci. Apalagi waktu kita baca kitab-kitab Injil. Ambil contoh yang terkenal ini Di Injil Matius diceritakan ada seorang perwira yang datang langsung ke Yesus. Tapi di Injil Lukas dibilang perwira itu ngutus orang lain buat ketemu Yesus. Loh, kok beda? Satu bilang datang sendiri, satu bilang nyuruh orang. Ini jelas kontradiksi kan? Tunggu dulu. Coba kita pakai analogi ini deh.
Kalau seorang gubernur bikin keputusan, terus yang ngumumin ke warga itu Pak Lurah, kita bakal bilang apa? Kita pasti bilang, gubernur memerintahkan, kan? Padahal kita nggak pernah ketemu langsung sama gubernurnya. Keduanya benar, Pak Lurah yang ngomong, tapi itu perintah gubernur. Nah, ini persis yang terjadi di kisah tadi. Matius, biar ceritanya ringkas, langsung nunjuk ke sumbernya. Permintaan itu dari si perwira. Sementara Lukas ngasih detail tambahannya. Jadi ini bukan kontradiksi, cuma gaya penceritaan yang beda aja. Analogi ini ngejelasin semuanya dengan sempurna. Bayangin, ada satu kecelakaan, terus ada 4 orang saksi mata. Apa cerita mereka bakal sama persis, kata per kata? Ya nggak mungkin, masing-masing pasti punya sudut pandang dan detail yang beda. Justru kalau cerita mereka sama plek-ketiplek, kita malah curiga, wah jangan-jangan mereka janjian nih. Perbedaan detail itu justru menunjukkan kesaksian yang otentik, bukan kesalahan. Nah, begitulah cara kita seharusnya melihat keempat Injil. Jadi, setelah melihat semua contoh tadi, apa sih pelajaran penting yang bisa kita ambil? Yuk, kita coba simpulkan poin-poin utamanya. Intinya begini, dari sudut pandang ini, yang sering kita sebut kontradiksi, itu sebenarnya bukan kesalahan di dalam teksnya, tapi lebih sering karena ada celah dalam pemahaman kita. Jawabannya bisa ada di terjemahan, sejarah, atau konteks budayanya. Tapi yang paling menentukan dari semua itu adalah ini, kacamata apa yang kita pakai waktu membaca. Apa kita datang dengan niat mencari-cari kesalahan, atau kita datang untuk mencari pengertian? Karena seringkali apa yang kita cari, ya itulah yang akan kita temukan. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Pertanyaan ini relevan banget gak cuma buat diskusi Alkitab, tapi buat kehidupan sehari-hari. Seberapa besar sih asumsi awal kita, rasa percaya atau rasa curiga kita, mewarnai cara kita membaca segalanya? Mulai dari berita online, postingan di media sosial, sampai pesan dari teman. Karena seringkali apa yang kita bawa ke dalam sebuah teks akan sangat menentukan apa yang kita dapatkan darinya. Sesuatu untuk kita pikirkan bersama. Terima kasih sudah menyimak.